baca pergantian. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. 22. Dan hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ya, belum semua, belum 100% yang baca. Dapat dengar di suara. Oke, semua baca nanti ya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? 36 sama-sama. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada mereka, jangan takut, percaya saja. Terpuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, ini saya sudah bawakan tadi malam di Komsel Immanuel ya. Perikop ini saya sudah bawa di Komsel Immanuel. Tapi mari kita belajar bersama-sama tentang beberapa peristiwa yang dimana Yesus menghargai, menghormati iman daripada orang-orang yang mengalami meminta pertolongan atau juga mengalami kesembuhan. Ya, bagaimana orang-orang itu mengalami pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana seorang kepala rumah ibadat, ya, atau boleh dikatakan dia seorang yang mau bilang ketua majelis atau apalah gitu ya, dia kepala rumah ibadat itu atau sinagog itu beda dengan bait Allah ya. Bait Allah itu di Yerusalem, sedangkan rumah ibadat itu adalah tempat-tempat ibadah yang lebih kecil ya, yang tersebar di berbagai tempat dan itulah orang beribadah di situ ya. Biasanya juga ada dia punya midras ya, sekolah ya. Sekolah yang sebagian besar kurikulumnya berisi hukum Taurat, pelajaran tentang hukum Taurat, tentang Alkitab ya. Dan dia adalah kepala ya, kepala rumah ibadat dan
Dia datang kepada Yesus karena anak perempuannya sedang sakit dan hampir mati. Jadi sangat ketakutan dia karena ini anak perempuan sangat dia sayangi, dan dia datang kepada Yesus sambil tersungkur, ya, dan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya, meletakkan tangan, dan anaknya itu sembuh. Seperti itu, saudara, ya. Jadi kita melihat bahwa di dalam Alkitab ada berbagai macam cara orang untuk meminta pertolongan, ataupun bagaimana Yesus menjawab mereka itu berdasarkan iman mereka. Kebanyakan, ya, walaupun ada juga beberapa peristiwa yang kasih karunia, ya, kasih karunia seperti orang yang ada di kolam Bethesda, ya kan, yang menunggu goncangan air, ya, yang lumpuh, tapi Yesus yang menawarkan, yang punya inisiatif, ya. Sedangkan yang lain yang kita belajar bersama-sama, yang Yesus puji imannya, termasuk juga seorang perempuan Siro-Fenesia, ya, yang anaknya juga sakit, ya, sangat menderita, dan Yesus berusaha untuk menghindar, tetapi kemudian perempuan itu terus mengejar, dan sampai Yesus mengatakan bahwa, "Hai ibu, besar imanmu," sekalipun dia dianggap seperti anjing begitu, ya. Karena dikatakan tidak patut melemparkan roti yang disediakan bagi anak-anak, ya. Tapi kemudian perempuan itu berkata, "Iya, tapi anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi ini contoh-contoh di mana iman seseorang itu begitu dihargai oleh Tuhan, ya. Kita sudah belajar bagaimana Petrus ketika dia berkata, di awal bulan ini kita dengarkan dan saya sudah sampaikan, ketika dia berkata, "Jikalau benar itu engkau, biar aku datang kepadamu berjalan di atas air." Iman Petrus kepada perkataan Yesus, bahwa kalau engkau itu suruh saya datang, dan kalau engkau suruh saya datang, maka saya akan jalan di atas air. Dan betul, Petrus juga jalan di atas air. Jadi kemenangan mujizat yang kita alami lebih banyak, ya, lebih banyak bergantung kepada iman yang kita miliki, ya. Ini yang saya mau belajar, mau mengajarkan kepada saudara, dan kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama saya ingin mengemukakan tentang seorang perbandingan, mau perbandingan dulu dengan yang kepala rumah ibadat ini, Yairus, ya, dengan perwira Kapernaum, ya, perwira Kapernaum. Di Matius pasal 8, bahwa perwira ini datang kepada Yesus dan memberitahukan bahwa hambanya sedang sakit, ya. Tapi dia tidak minta untuk kemudian Yesus untuk datang ke rumahnya. Lalu Yesus bilang, "Aku akan datang untuk menyembuhkan dia." Tapi perwira ini menolak. Perwira ini berkata, tidak bisa. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Karena dia mengerti adat istiadat orang Yahudi, dia sadar diri dia bukan orang Yahudi, dan kalau dia menerima Yesus di rumahnya itu melanggar adat istiadat, ya, melanggar hukum bahkan, ya. Petrus pun sempat ikut-ikutan, tidak mau masuk di rumah orang yang tidak bersunat, ya, walaupun Tuhan harus mengubah pola pikirnya dengan memberikan menurunkan berbagai macam binatang di depannya. Ya, artinya begini, bahwa
Yang satu Yairus minta supaya Yesus datang ke rumahnya. Dan Yesus mengiyakan. Lalu perwira Kapernaum ini minta memberitahukan masalahnya. Dan Yesus menawarkan diri untuk datang ke rumahnya. Tapi dia mengatakan tidak usah. Ya. Dua-duanya mengalami kesembuhan. Hamba daripada perwira Kapernaum mengalami kesembuhan. Ya. Waktu dia memberitahukan bahwa dia seorang perwira dan di bawah dia ada prajurit dan dia berbicara tentang otoritas. Ya. Ketika dia berkata kepada prajurit pergi, maka dia pergi. Tapi kalau dia berkata datang, dia pasti datang. Kenapa? Karena otoritas. Atau dia mengatakan kepada hambanya atau asisten rumah tangga, kerjakan ini, maka dia pasti mengerjakan. Ya. Dan ketika dia mengatakan cukup katakan sepatah kata, perwira ini tahu otoritas. Kalau Yesus sebagai Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu, keyakinan dari perwira ini dia cukup mengatakan sepatah kata, maka hambanya sembuh. Ya. Dan terjadi seperti itu. Bahkan Yesus memuji iman dari perwira ini. Iman sebesar ini belum pernah aku jumpai di antara orang Israel. Bahkan Yesus melanjutkan bahwa pada waktu kedatangan manusia bahwa orang-orang akan duduk makan dengan Abraham akan datang dari dari timur barat untuk duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan anak-anak kerajaan ini tidak seperti itu. Jadi bagaimana Tuhan menghargai, itu yang saya mau tekankan, menghargai dan menghormati iman seseorang. Iman Yairus beda. Yairus dia malah dengan rinci mengatakan, kalau kita membaca tadi, dikatakan di ayat yang ke-22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat. Memohon dengan apa? Dengan sangat kepadanya, ya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus minta tersungkur di depan kaki Yesus dan dia mohon, datang di rumah saya, tumpang tangan di atas anak saya sembuh dan dia tetap hidup. Seperti itu. Rinci, dia minta kepada Yesus datang ke rumahnya. Sedangkan perwira Kapernaum dibilang enggak usah datang. Ya. Kalau ini berbicara tentang kedewasaan rohani, kedewasaan iman, saya kira perwira ini jauh lebih dewasa rohaninya. Jauh lebih memahami, mengerti akan kuasa Tuhan daripada Yairus yang kepala rumah ibadat, yang mungkin juga dia seorang pengkhotbah, yang tahu firman, tapi dia harus minta Yesus datang, ya kan, ke rumahnya, letakkan tangan dan anaknya sembuh. Tapi Yesus tidak komplain. Dia bilang, kenapa kamu punya iman seperti ini? Kenapa kamu tidak seperti perwira Kapernaum? Yesus tidak. Yesus menghormati iman setiap orang. Katakan amin. Ya, kira-kira kalau saudara ada dalam posisi persoalan, masalah, sakit dan lain sebagainya, dan kira-kira kalau saudara minta sama Tuhan, kira-kira seperti perwira atau seperti Yairus?
Yairus ini orang yang yang gak mau ada kegagalan, seolah-olah seperti itu. Kalau Yesus hadir pastilah. Maka kalau cuma pulang jo, nganape anak sobai. Di tengah jalan dia bisa ragu-ragu, saudara. Ya kan? Itu. Tapi Tuhan tidak komplain, tidak mau menegur Yairus. Ya. Bahkan dia datang, anaknya sudah mati. Ya. Lalu di peristiwa yang sebenarnya dalam rangkaian peristiwa Yesus sedang menuju rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sudah sakit 12 tahun pendarahan, mungkin tumor atau apalah itu kandungannya, sehingga dia pendarahan bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi 12 tahun. Ya, kalau saudara sakit 1 bulan saja, ya kan? 1 bulan saja saudara sakit, dari berat kayak Pak Markus yang lalu sempat 90, kalau 1 bulan sakit cuma makan bubur, ling telur tiap hari, cuma makan terbatas, dari 90 bisa jadi 60, 70 saudara. Ya. Nah ini 12 tahun pendarahan. Dia punya harta karena orang Israel itu ada budel. Tapi dia sudah jual semuanya untuk membiayai sakit penyakitnya. Ya, ternyata kesehatan itu mahal harganya. Ya, bersyukurlah yang sudah BPJS ya. Masuk rumah sakit gratis, keluar juga gratis. Kan masuk gratis memang toh, tapi biasa keluar bayar. Tapi karena kita ikut BPJS, ya kita menabung, kita bayar tiap bulan. Jadi kalau sempat dirawat inap di rumah sakit, ya sudah gratis saudara. Ya padahal apalagi dengan fasilitas modern sekarang ini cukup mahal, lebih mahal dari nginap di hotel. Ya, seperti itu. Nah, ibu ini sudah menghabiskan seluruh kekayaannya, hartanya untuk berobat. Diobati oleh berbagai macam tabib, atau sekarang ini dokter. Ya, kalau tabib itu biasa mengobati dengan berbagai macam ramuan-ramuan. Ya, dari bahan tanam-tanaman yang ada dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengatakan dia tidak mendapatkan pertolongan. Malah keadaannya semakin apa? Semakin parah. Ya. Tidak ada faedahnya, ayat yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Jadi dari satu dokter ke dokter yang lain, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin apa? Memburuk. Ya, makin memburuk. Tetapi kemudian di ayat selanjutnya dia sudah mendengar tentang Yesus. Dan pada waktu dia tahu Yesus lewat di daerahnya, di kampungnya, maka ini terjadi di seputaran Danau Galilea, ya kan? Waktu dia lewat dengan orang berbondong-bondong, berdesak-desakan. Makanya saya senang dengan penulisan Markus. Penulis Markus ini dia frase sebelum ke perempuan yang sakit pendarahan itu, ini di ayatnya yang ke 24. Ya, 24 ada penjelasan di situ. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada
kalimat seperti itu untuk menjelaskan betapa banyaknya orang yang mengikuti Yesus. Lalu baru dia kemudian masuk kepada peristiwa tentang perempuan itu yang 12 tahun pendarahan. Jadi tujuannya apa? Untuk memberitahu kita, untuk menyampaikan kepada kita bahwa tidak mudah bagi seorang perempuan yang sudah sekarat, yang sudah 12 tahun sakit, untuk menerobos orang yang berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Ada ring satunya, ring duanya, dan seterusnya orang. Karena Yesus itu lebih daripada selebriti waktu itu. Ya. Kemana dia pergi, orang selalu berbondong-bondong, berdesak-desakan. Bahkan dia pergi ke tempat sunyi pun, orang toh mendapatkan dia. Tujuannya apa? Adalah karena memang orang Israel menghendaki tanda. Ya, kalau saudara baca Alkitab, saudara akan temukan bahwa bagi orang Yunani, dia mau minta hikmat. Tapi bagi orang Israel, dia minta tanda. Maksudnya apa tanda? Mujizat. Jadi kalau ada orang yang melakukan mujizat, maka orang akan berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Mujizat apa lagi yang dia mau bikin? Seperti itu, saudara. Ya, karena belum banyak sarana hiburan waktu itu. Ya kan? Belum ada televisi. Jadi kalau ada seperti itu tontonan yang menarik. Ya, jadi dia sudah 12 tahun. Saudara bisa bayangkan 12 tahun pendarahan berarti tubuhnya sudah sangat lemah. Jalan pun Pak Markus bilang beberapa kali sempoyong. Hanya tidak semokol saja, orang so goyang. Apalagi 12 tahun, 12 tahun. Tapi itulah kekuatan iman. Ya. Saya sampaikan tadi malam bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa. Ya. Kalau orang bilang itu tenaga dalam kah atau apa. Seperti itu maksudnya ketika ada sesuatu yang mendorong untuk dia bisa harapannya segera dapat tercapai, maka biar dia lemah, biar dia barangkali kurang jalan mungkin sudah satu langkah, tapi ketika dia tahu bahwa di sana ada pertolongan, itu muncul kekuatan ekstra, kekuatan super dalam diri manusia. Ya, dalam diri itu orang ada. Coba saudara sedang dikejar, lihat di YouTube ada yang dikejar anjing, lari sampai lompat di atas. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kekuatan. Ya, jadi biar orang tidak pernah belajar lompat tinggi, bisa lompat, saudara. Ya, seperti apa? Ya, berapa kali juga kita lihat di YouTube. Orang yang tidak bisa jalan, tapi karena lihat ada mara bahaya mau kena kepada anaknya atau cucunya, dia lompat bisa jalan. Sadar, dia lumpuh. Tapi dia bisa jalan. Kenapa? Karena ada kekuatan. Saya tidak mengerti kekuatan apa itu. Coba dipelajari. Coba digali itu. Ya. Ya, jadi itulah yang mendorong dia untuk maju. Padahal dia melangkah saja, orang senggol saja dia serubuh. Jatuh. Tetapi tidak, dia punya kekuatan untuk selangkah demi selangkah. Karena Yesus kan sedang berjalan dan dia menjamah dari belakang. Ya, menjamah dari belakang. Bukan dari depan. Kalau dari depan ya dia bebadiang, kalau Yesus sedang berjalan begini, dia bebadiang di tengah jalan, pasti ketemu Yesus toh. Tapi kalau dari belakang itu tidak mudah, saudara.
Karena Yesus juga sedang berjalan menuju rumah Yairus. Dan dia harus mengejarnya. Dia harus berusaha untuk mengenyahkan semua halangan, rintangan yang ada di depannya. Yang berupa manusia-manusia yang sedang berbondong-bondong dan berdesak-desakan. Dan apa tekadnya dia? Dia tidak minta diletakkan tangan. Dia tidak minta Yesus ngomong apa-apa, enggak. Dia cuma bilang dalam dirinya apa? Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku sembuh. Dan dia berusaha. Jadi kadang-kadang mujizat itu perlu upaya, perlu perjuangan, mengesampingkan semua halangan, rintangan-rintangan yang ada di depan kita. Lalu begitu dia dekat dengan Yesus, Petrus pinggir. Mungkin dia sempat suruh, lalu dia sentuh jubah Yesus. Dan dalam peristiwa ini dia tidak dalam posisi berdiri. Kenapa? Ujung jubah ya itu berarti di bawah. Ya. Jadi kemungkinan ya tidak dijelaskan, kemungkinan dia merangkak atau dia jalan di sela-sela kaki-kaki daripada orang-orang itu. Dan begitu dia dekat dengan Yesus, dia sentuh jubahnya, ujung jubahnya. Dan begitu dia sentuh, maka apa yang terjadi saudara? Yesus belum ngomong apa-apa. Tapi begitu dia sentuh, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Dan dia sembuh. Luar biasa. Jadi banyak peristiwa mujizat-mujizat ini karena iman. Iman yang berbeda-beda. Tapi hasilnya sama. Semua mengalami pertolongan. Semua mengalami mujizat. Ya. Baik Yairus, baik perwira Kapernaum, baik perempuan Sirofenusia dalam kitab Matius 15, bahkan perempuan yang sakit pendarahan ini, dia juga mengalami kesembuhan. Kenapa? Imannya kepada siapa? Kepada pribadi Yesus, kepada Tuhan yang telah menjadi manusia, yang adalah firman itu sendiri. Karena dalam kitab Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya ada bersama-sama dengan Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah dijadikan tanpa firman. Lalu ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia di dalam Yesus. Jadi di dalam Yesus ada segala sumber kuasa, sumber kekuatan. Dalam Injil Markus dikatakan ada tenaga, ada power, ya. Ada power yang keluar dari Yesus di ayatnya yang ke berapa tuh? 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah ini saya pernah khotbahkan juga, saya pernah menggalinya kalimat ini. Ya, kalimat ini. Ya, saya bagikan sedikit bahwa jadi ada tenaga, kata tenaga ini kalau di Injil Lukas kalau tidak salah menggunakan kata kuasa. Ada tenaga atau sama dengan power, kekuatan yang mengalir seperti ada aliran yang keluar, ada kekuatan yang keluar. Ya. Karena perempuan ini sudah menjamah jubah Yesus. Tapi Yesus bertanya begini, ini pertanyaan Yesus. Siapa yang menjamah jubahku? Dan
Murid-murid, dia katakan di ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau lihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan. Kembali lagi, berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ya kan? Logikanya seperti itu kan? Ini orang banyak, ya pastilah orang baku sontong dengan Tuhan Yesus, itu so biasa. Banyak orang pasti akan menyentuh jubah Yesus, apakah dengan sengaja atau tidak sengaja. Tetapi, ya ini saudara, tetapi sentuhan wanita ini berbeda. Dia menarik kuasa karena imannya, keyakinannya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan terjadilah seperti apa yang dia percayai. Jadi berbeda-beda cara orang mempercayai Tuhan. Ya, kira-kira saudara mau pilih yang mana dari kalau di-sharingkan? Mau pilih kalau saudara mengalami kesulitan, kira-kira model iman model Yairus, iman model perempuan Sirofenesia, ya kan? Yang sampai Tuhan Yesus bilang, aku diutusannya domba Israel untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, dia sujud menyembah. Lalu murid-muridnya suruh untuk dia pergi, lalu Yesus bilang tidak baik memberikan roti kepada yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sampai kemudian perempuan ini tidak tersinggung, ya. Lalu dia berkata, benar Tuhan, amin Tuhan. Mari itu anjing makan dari remah-remah yang jatuh di meja Tuhan. Jadi kayak teka-teki begitu, ya kan? Itu anjing bagaimana? Nyak pantas dia makan. Tapi itu perempuan bilang, biar Jo kita jadi anjing. Biar cuma makan rema-rema, kita persoalan dijawab begitu. Nah, kira-kira saudara, dari contoh-contoh ini saudara kira-kira yang mana? Oh pastilah cukup katakan sepatah kata Tuhan, saya sembuh. Tidak perlu tumpang tangan, tidak perlu pegang jubah Yesus. Ya kan? Cukup katakan sepatah kata, saya sembuh. Ya. Tapi itulah Tuhan menghormati, menghargai setiap iman saudara dan saya. Katakan amin. Saudara memodel Yairus, saudara memodel perwira Kapernaum, saudara memodelnya perempuan Sirofenesia, atau saudara mau seperti perempuan yang pendarahan ini, terserah saudara. Oh kita punya cara yang lain. Bisa juga saudara. Kalau engkau ada dasarnya, maka yakini apa yang engkau percayai, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Ada yang bilang, cukup saya berpuasa 3 hari, sampai masalah selesai. Bisa juga saudara. Karena ada contoh di Alkitab. Memang ada yang berpuasa. Ya kan? Atau cukup kita ngomong berulang-ulang. Seperti yang saya alami sendiri. Saya ngomong berulang-ulang. Saya tidak ngomong sembuhkan saya. Saya tidak ngomong saya sembuh. Saya tidak ngomong itu waktu saya sakit. Lama sesudah praktek pelayanan di Kalimantan sampai di pedalaman Melak sana, yang sekarang so bisa dijangkau dengan oto. Pulang saya sakit dan lama sakit. Ya. Tapi hari itu di mana saya selesai ngurus mahasiswa, karena saya ketua senat, lalu bagi waktu sore-sore itu mereka harus kerja bakti. Setiap sore mesti kerja bakti, kadang bapacol, kadang bersihkan ruangan dan lain sebagainya. Saya harus pulang ke kamar saya dan harus istirahat. Tapi sore itu ada suatu dorongan yang luar biasa. Lalu saya tidak ngomong saya sembuh, saya tidak ngomong itu. Saya cuma ngomong haleluya dengan penekanan yang lebih tinggi. Ya kan? Dengan penekanan yang lebih tinggi, contoh saja. Ya, kira-kira seperti ini saudara.
Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terakhir saya teriak, haleluya. Cuma itu saya ngomong. Saya lompat dari tempat tidur dan saya bertindak dengan iman. Saya sehat dan sejak saat itu sudah. Saya sembuh. Walaupun tidak langsung jadi kuat karena lama sakit. Perlu proses untuk pemulihan tapi sudah tidak sakit lagi. Jadi macam-macam cara Tuhan untuk menjawab setiap persoalan kita. Katakan amin. Yang terpenting adalah kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Itu. Kepada siapa kita percaya? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, mujizatnya juga tidak berubah. Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ya. Ada banyak cara, saudara. Dalam hal kebutuhan. Saya sudah saksi kepada saudara. Saya waktu awal-awal pelayanan, bagaimana kami menjalankan kehidupan rumah tangga, keluarga dengan segala kebutuhan-kebutuhan pelayanan perintisan, tidak ada jemaat, tidak ada kolekten, apalagi mau perpuluhan. Tapi bagaimana bisa hidup? Saya bikin kontrak dengan Tuhan. Yang boleh bilang kontrak atau janji. Pokoknya saya tidak mau tahu Tuhan. Saya akan bayar persepuluhan. Saya sudah saksikan banyak kali itu. Tapi mungkin ada yang baru enggak apa-apa. Ya, saya bayar perpuluhan sekian Tuhan. Pokoknya saya tidak mau tahu besar, lebih banyak atau lebih sedikit. Lebih sedikit. Lebih banyak atau kurang, harusnya kan kurang. Dari target itu, waktu itu berapa? 75.000 satu bulan. Saya minta sama Tuhan 75.000 tahun 87. 75.000 dulu lumayan saudara, bisa hidup. Bernapas lagi. Ya, saya minta dan saya mesti kasih perpuluhan minimal 7.500. Itu harus ke organisasi. Kalau GBI, gembala kasih perpuluhan di jemaat. Ya, itu saya komitmen, saya janji. Ternyata Tuhan kasih lebih daripada itu. Rata-rata sekitar 80-an, 90-an ribu setiap bulan. Dari mana? Saya tidak tahu. Ada saja cara Tuhan. Seperti itu saudara. Tahun kedua naik lagi. Naik, kita tingkatkan 75 ke 100 dan seterusnya. Sampai tahun ketiga. Habis tahun ketiga saya bilang sudah cukup Tuhan. Saya sudah lihat kuasa, masa mau uji-uji terus Tuhan. Enggak. Ya kan? Seperti itu saudara ya. Artinya ada cara-cara iman kita itu dihargai oleh Tuhan. Ya, soal kehidupan saudara, soal kebutuhan, soal pergumulan yang saudara hadapi, hadapi dengan iman percayamu kepada Tuhan. Maka saya percaya kita akan melihat tanda-tanda heran, mujizat-mujizat itu terjadi. Kemenangan-kemenangan menjadi bagian kita. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Juga tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Apakah murid-murid pernah gagal? Banyak kali gagal. Bahkan mereka sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang, tetapi satu saat mereka gagal. Ya. Gagal, saudara. Lalu pada pasal 9 Injil Markus, coba lihat, tidak jauh dari pembacaan kita tadi, mungkin ayat yang terakhir. Ini biasa dengan elektronik, main tindis kayak ini mesti pakai begini mas begini.
Ayatnya yang ke-14. Markus 19 ayat 14, ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta, perhatikan, aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat, tidak bisa. Lalu akhirnya kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, ya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawalah anak itu dan seterusnya. Lalu di ayat yang ke-22, ayat 22 dan 23, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara? Ayah daripada anak ini berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kalau engkau dapat, ayat yang ke-23 sama-sama kita baca. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tanda tanya, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau engkau percaya, jadi menurut apa yang kau percaya. Dan percaya itu tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Enggak. Iman tidak bergantung kepada perasaan, situasi dan kondisi. Iman bergantung kepada kuasa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin. Makanya Yesus berani mengucapkan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Tuhan pencipta alam semesta ini, maka tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil. Dengan cara model iman seperti apapun yang kau percayai, Tuhan menghormati. Jadi menurut apa yang kau percayai. Katakan amin. Kalau engkau percaya, ya cukuplah Tuhan. So begini nih hidup, begini-begini terus jangan apa. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya jadi seperti itu. Tapi kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi Tuhan. Aku mau memuliakan engkau dengan hidupku. Nah, saudara kemudian silakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Ya. Walaupun untuk sesuatu yang besar perlu perjuangan, perlu kita ambil tindakan iman, perlu kita ambil tindakan keberanian. Dan itulah yang membedakan setiap orang percaya, yang satu dengan yang lain. Ya. Tergantung iman saudara. Kalau iman saudara ya hanya berpaut kepada ya sudah begini jo, saudara dulu kok tapi orang tua kok begini. Biar jo kita begini tetap tetap bersyukur no. Yang penting selamat. Seperti itu saudara. Ya.
Tapi kalau engkau mau berkata, Tuhan aku percaya engkau sanggup melakukan segala perkara, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya, maka saya percaya engkau sanggup memulihkanku, engkau sanggup memberkatiku, engkau sanggup untuk membawa aku lebih naik lagi, next level lagi, maka jadi menurut apa yang kau percayai. Katakan amin. Ya. Itulah makanya inilah model-model orang yang percaya yang mengalami pertolongan. Sudah baca Alkitab, ya ini kan tingkat pengerja pelayan yang hadir. Coba saudara gali firman Tuhan. Kira-kira seperti apa? Nah, itu saja. Iman yang seperti apa? Tapi iman saudara, bagaimanapun imanmu, bergantunglah kepada kemampuan Tuhan. Kepada kuasanya yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Itulah yang Yesus tekankan. Sampai berapa lama lagi aku harus tinggal di tengah-tengah kamu. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ya. Mari saudara. Ya. Gairahkan kehidupan kita untuk melihat perkara-perkara yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Kita mengimani perkara yang besar, tapi kita juga mau mengerjakan perkara yang besar. Seperti itu. Jangan saudara mau harapkan perkara besar, cuma mau melakukan perkara yang kecil. Ya, itu seperti taburan. Ya, engkau mengharapkan bertonton, tapi yang kau tabur sedikit. Ya kan? Ada yang kau makan, ada yang benih untuk ditabur. Hidup ini seperti itu. Ya. Karena kita kan hidup dari apa yang kita tabur. Yang kita tabur itu akan menghasilkan buah, lalu kita tuai lagi. Sebagian kita makan, sebagian kita tabur. Supaya ada tuaian. Karena mau menuai, tidak ada taburan ya bagaimana saudara. Seperti itu. Kalau saudara tanam jagung, saya lihat ada berapa hektar itu kalau saya ke kebun, itu sebelah kiri, ya dia tanam jagung. Ya lumayan lah, walaupun tidak besar-besar amat dia punya jagung, tapi ada hasilnya saya lihat. Dia panen jagung. Ada yang tanam, kalau sebelah kanan ada yang tanam ubi semua. Ya pasti lihat. Seberapa banyak ubi yang dia tanam, ya demikian hasilnya beberapa kali lipat dari apa yang dia tanam, dia pasti akan menuai sesudah beberapa bulan, 7-8 bulan. Kalau jagung 3 bulan sudah panen. Seperti itu saudara. Ya. Jadi mari kita melatih iman kita. Ya, melatih iman kita dengan cara memandang kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Iman bukan bergantung kepada perasaan, kepada situasi, kepada keadaan kondisi kita, ya. Tapi iman bergantung kepada Tuhan. Bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana cara Tuhan, itu urusan Tuhan. Kalau mau hitung-hitung Elia, bagaimana dia mau selamat, bagaimana dia mau makan. Ya, sementara dia harus lari dari Ahab. Dia harus melarikan diri, pergi ke gua di pinggir atau di tepi sungai Kerit. Tuhan pakai apa untuk bisa kasih makan dia, hamba Tuhan ini? Bukan hanya karena dia nabi, tetapi juga itu cara Tuhan untuk memelihara dia. Tuhan bisa pakai burung gagak, burung yang rakus. Ya, burung gagak itu burung rakus. Kalau dia mau makan, dia makan sendiri. Tapi dia berbaik hati, dia ambil, tidak tahu dari mana, dia bawa ke Elia roti dengan daging panggang. Itu cara Tuhan saudara. Lalu satu waktu sungai, tiap hari, pagi, sore dia makan tidur di situ. Itu cara Tuhan. Lalu kemudian sesudah itu kering, Tuhan bilang pergi ngana di Sarfat. Sementara di Sarfat dia pikir, oh nanti ada orang kaya yang mau pelihara saya. Semua mati, orang semua mati. Justru karena hari itu dia pungut ranting, mau masak roti terakhir.
Tapi justru Elia bilang, buatkan dulu roti bundar kepadaku, bakar, dan firman Tuhan bahwa tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai selesai 3 tahun. Berapa tahun saudara ya? Mungkin dikurangi dengan masa di Sungai Kerit, ya taruhlah 3 tahun. Ya. Orang janda dengan anaknya semua mati. Tapi Tuhan datang untuk menolong. Cara Tuhan macam-macam saudara. Sekaligus juga memelihara hidupnya Elia. Elia tidak kelaparan. Jadi ada banyak cara Tuhan untuk menolong setiap orang-orang yang percaya. Katakan amin. Percaya saja. Itu kata kalimat yang bagus sekali. Percaya saja. Susah Pak, susah Pak. Biar sudah bisa Pak. Dia so mati. Tuhan Yesus bilang apa? Percaya saja. Jangan pusing orang omongan. Jangan pusing tetangga omongan. Jangan pusing teman pendeta omongan yang lain. Yang bahkan bisa melemahkan. Jangan pusing dengan pengerja omongan. Kalau engkau percaya, maka jadi menurut apa yang kau percayai. Katakan amin. Percaya saja. Kasih tahu kiri kanan. Percaya saja. Percaya saja. Pak Fandi bilang dia punya iman satu lokasi gereja 1000 meter lebih. Ya, di Sea. Puji Tuhan 1000 meter itu besar saudara. Ya kan? Nah, ada yang mustahil. Bagaimana caranya? Itu urusan Tuhan. Itu dia punya rumusnya di situ saudara. Ya, pakai rumus. Maksudnya caranya seperti itu, percaya bergantung ke Tuhan. Nggak tahu Tuhan pakai konglomerat dari mana atau keluarga dari mana. Tiba-tiba telepon Pak Fandi, dengar mau beli tanah. Ya kan? Saya malah Pak kemarin ada yang WA, Pak Pendeta beli jatuh tanah. Itu cocok kata untuk tempat kos di Minut sini, dekat Unclub sana. Ini orangnya so percayakan untuk mau dijual. Harganya 1,2 M. 1,2 M. Ya. Tapi saya kan enggak punya iman untuk itu, belum. Kalau saya punya iman, saya percaya Tuhan ini. Bisa, tapi saya kan belum ke sana. Ya. Mungkin saya akan tawarkan ke Pak Markus, ke siapakah, supaya saya dapat komisi. Haleluya. Ya kan pendeta ada apa-apa juga kan. Haleluya saudara. Ya. Lumayan kalau 1,2 M baru dapat komisi 2,5%. Berapa puluh juta, 50 juta itu. Berapa? Iya saudara. Ya bisa jadi itu satu menara. Ya, Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Kita berjalan saja, percaya saja bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Saya ngomong, terus mau bangun menara. Jadi saya sudah ada gambaran. Ini bisa jadi balkon ini di sana nanti. Bisa bikin 2 lantai, baru lantai 3 itu menara. Itu angan-angan yang kemudian ketika sudah angan-angan, sudah bayangkan, oh bagus ini kan. Ya tinggal perkatakan Tuhan, kau siapkan benihnya, kau siapkan dananya. Haleluya. Tiba-tiba saja ada yang singgah. Atau ada yang telepon minta nomor rekening. Ya kan, tidak ada yang mustahil. Ya, percaya saya kesaksian Pak Rubin itu, waduh, untuk bayar tanah saja uang mukanya berapa 21 miliar. Mana duitnya? Tidak ada. Tapi dia berdoa, dia percaya, dia katakan dengan iman. Saudara, ada yang datang bawa emas batangan sampai berapa kilo itu? Ya. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang percaya, bagi engkau yang percaya, tidak ada yang mustahil. Percaya saja. Amin. Ingat bulan Agustus, bulan kemenangan. Kita menuainya di bulan September, Oktober, November, Desember. Haleluya. Dan seterusnya.
Ya kan, sampai tahun depan dan seterusnya. Sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan memberkati. Mari main musik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika kami percaya fokus kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, maka kami akan melihat mujizat-Mu terjadi. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, tiada yang seperti Engkau. tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. tiada yang Seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Mari angkat tangan saudara, katakan. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Surat-surat kemuliaan bagi Tuhan.
bangun. Bangun imanmu. Bangun imanmu. Shekara bada bada bada. Ora bada 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 bada. Shekara bada bada. Shekara bada bada bada. Shekara bada 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 bada. Shikara bada 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 bada. Oh rabaya takara bada bada bada. Oh shikara da 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 bada bada. Shikara da 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 da. Shikara bada 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 bada. Oh riatara raso. Oh bada 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 bada. Terima kasih Tuhan. Biar iman kami bergantung kepada kemampuan-Mu Tuhan. Kepada Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Kepada Engkau yang sanggup untuk memberkati dengan limpahnya. Kepada Engkau yang sanggup untuk kami sanggup membuat perkara-perkara yang besar. Karena kami tahu Allah kami Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami juga Tuhan punya kemampuan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terus impartasikan iman kepada setiap kami yang ada pada malam hari ini Tuhan. Kami tidak bergantung dengan situasi. Sekalipun BBM akan naik, sekalipun situasi mungkin akan lebih sulit hari-hari ke depan, tapi kami tidak bergantung kepada semua itu. Kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap. Kami percaya kuasa Tuhan tetap tidak berubah. Bahkan lebih lagi Tuhan memberkati kami. Lebih lagi Tuhan menolong kami. Lebih lagi Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah nama-Mu. Dan doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yang percaya malam hari kita semua diberkati. Tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati malam hari ini. Katakan amin. Puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan Yesus, diberkati Bapak Gembala yang menyampaikan isi hati Tuhan buat saya dan saudara. Dan kita percaya bersama bahwa kelimpahan anugerah menjadi bagian kita semua. Diberkati dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan dimanapun Bapak dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan memberkati lewat persembahan. Sebelum memberi mari kita berdoa. Sekali lagi kami berterima kasih malam hari ini. Kami mengucapkan syukur buat pemeliharaan Tuhan. Sampai malam hari ini kami terlalu percaya kami adalah orang-orang yang telah diberkati, yang ditetapkan senantiasa lebih daripada yang menang. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu membawa kami semakin dewasa dan semakin mengasihi, dan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Malam hari ini kami akan memberkati pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan korban syukur lewat persembahan. Biarlah apa yang kami beri biarlah senantiasa berguna, dan kami berkata ini boleh
melebarkan sayap pekerjaan Tuhan lewat wadah pekerjaan-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu kami terlalu percaya, kami memberi karena kami telah terlebih dahulu diberi dan diberkati oleh Tuhan. Sebabnya kami memberi dalam pengertian yang benar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan memberi. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi sambil bangkit berdiri, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia Raja di atas segala raja. Dia saja yang layak dipuji, Dia saja yang layak disembah. Yesus Kristus Tuhan namanya. Terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sebab kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup, yang luar biasa, yang berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau, Engkau saja yang kami sembah, Engkau saja yang kami muliakan, kami tinggikan, kami besarkan Tuhan. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Untuk ibadah yang luar biasa yang kami boleh alami, kami boleh rasakan, kami boleh nikmati Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan ada kedamaian, di hadirat-Mu ada sukacita, di hadirat-Mu ada kelepasan, di hadirat-Mu ada kesembuhan, di hadirat-Mu Tuhan kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kuasa firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati setiap pribadi lepas pribadi kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan, menguatkan setiap kami Tuhan pengerja, setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dipuaskan, kami diberkati Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh bersatu dengan kuasa firman-Mu Tuhan yang benar-benar Engkau sendiri. Terima kasih kami percaya Engkau mempercayakan kami Tuhan suatu hal yang luar biasa Tuhan. Dan Engkau mau melihat seberapa besar iman percaya kami kepadamu. Oleh iman-Mu Engkau berkemenangan, oleh iman-Mu Engkau diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Berkat iman yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, iman kami dibangkitkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan hamba firman-Mu, Bapak Gembala kami,
di tempat ini Tuhan. Dengan apa yang ia kerjakan oleh kedua tangannya Tuhan. Diberkati Tuhan. Keluarganya Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, pemakaian-Mu semakin sempurna, semakin luar biasa atas gembala kami Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan hari Minggu Tuhan, ibadah 1, ibadah 2 Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Yesus Engkau bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus hadir, memberkati, mengurapi setiap pelayan Tuhan yang sudah Tuhan pilih untuk melayani Raja di atas segala Raja. Diberkati, dikuduskan, diurapi di dalam nama Yesus. Biar pelayanan mereka Tuhan memuliakan nama Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang dibesarkan, diagungkan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Tuhan. Koltem ini Tuhan. Tempat di mana gereja-Mu ada Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan gereja-Mu ada di tempat ini Tuhan. Di Kolongan Tetempangan ini. Di Maumbi ini Tuhan Yesus. Biar Engkau memakai gereja-Mu Tuhan. GBI Betani Tonsea menjadi kemuliaan Tuhan Yesus. Menyelamatkan banyak jiwa untuk dibawa ke sorga. Untuk dibawa kepada Tuhan. Biar lewat gereja ini Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan semakin nyata Tuhan. Kami percaya di mana Engkau ditinggikan. Engkau akan menarik banyak jiwa Tuhan untuk datang kepadamu. Engkau menarik semua orang untuk datang kepadamu Tuhan. Kami percaya dan terlalu percaya firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Minahasa Utara. Engkau memberkati Manado. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Engkau memberkati pemimpin negara kami. Dari pusat sampai ke daerah. Di dalam nama Yesus. Biar roh takut akan Tuhan. Roh hikmat kebijaksanaan Tuhan. Kau berikan atas pemimpin negara kami Tuhan. Sehingga boleh mengantar masyarakat. Boleh mengantar kami semua Tuhan sebagai warga Indonesia. Untuk datang kepada Tuhan. Mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat. Membawa bangsa negara kami kepada kesejahteraan, kemakmuran Tuhan. Karena kami percaya kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota, kesejahteraan desa adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi perwakilan di bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama Yesus yang dimuliakan, nama Yesus yang dibesarkan, nama Yesus yang diagung-agungkan sebagai Tuhan dan penyelamat. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah Tuhan dari tempat ini Tuhan, biar Engkau meninggalkan berkat-Mu di tempat ini, di gereja-Mu Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dengan berkat yang berasal daripada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan. Angkat tangan-Mu. Angkat wajah-Mu. Pandang Dia Raja di atas segala raja. Terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus. Memberkati setiap kita yang hadir. Jemaat Tuhan, pengerja Tuhan. GBI Betani Tonsea. Berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Israel. Memberkati hidupmu mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua, kedatangan kita tidak bercacat celah di hadapannya. Dan kita siap menyongsong Dia untuk kedatangannya kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita terima semua berkat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan. Amin, puji Tuhan, terima kasih. Selamat malam.